Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang adabul murid fil madhi wad dammi. Adab murid ketika dipuji dan dicaci. Murid itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Artinya adalah orang yang menginginkan. Di murid itu maknanya muridul ilmi, orang yang menginginkan ilmu. Orang yang menginginkan ridhonya Allah, orang yang ingin dekat dengan Allah, namanya murid. Nah, seorang murid ketika dia sedang dipuji atau sedang dicaci maki, itu hendaknya dia menjaga adab-adabnya. Yang adab itu kemudian disimpulkan menjadi 5 macam. Pertama yaitu dhamun nafsi inda madhiha. Seorang murid ketika dia dipuji oleh orang lain, hendaklah dia mencela nafsunya. Ya, mencela nafsunya bima laisa fiha. Disebabkan apa yang dipujikan oleh orang-orang itu sesungguhnya tidak ada pada dirinya. Tidak jujur dipuji jujur, tidak baik dipuji baik. Maka kalau seseorang dipuji, hendaklah dia segera mengoreksi, mengkritisi nafsunya sendiri. Apakah pujian orang-orang itu telah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kemudian yang kedua, istihya'uhu minallahi ayyamtaha biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Kalau setelah dia melakukan introspeksi, mengoreksi diri, ternyata apa yang dipujikan oleh orang-orang itu tidak ada pada dirinya, maka hendaklah dia malu kepada Allah. Ya. Caranya bagaimana? Ya dia harus mengupayakan dirinya itu sesuai dengan apa yang dipujikan oleh orang-orang. Seperti yang dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah. Ketika beliau dipuji oleh orang-orang sebagai orang yang semalam suntuk bertahajud. Padahal yang beliau lakukan adalah beliau hanya tahajud setengah malam. Ya. Yang beliau lakukan itu sebenarnya hanya setengah malam, tapi orang-orang mengatakan semalam suntuk. Akhirnya malu sama Allah. Wong saya ngerjainnya cuma setengah malam kok dibilang 1 malam. Akhirnya sejak pujian itu ada, kemudian beliau mencocokkan diri, yaitu melakukan tahajud semalam suntuk. Bahkan dalam satu riwayat beliau itu selama 40 tahun sholat subuhnya menggunakan wudhunya sholat isya. Jadi wudhu sholat isya ini dipakai sampai untuk sholat subuh. Berarti semalam suntuk dia tidak tidur, tidak batal wudhunya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ayarji'a ila yakini ma'indahu wala yaktar bidhonni ma'indan nas. Ketika seseorang dipuji oleh orang lain, jangan sampai dia meninggalkan keyakinannya demi mempercayai apa yang diduga oleh orang lain. Artinya, yang paling tahu apa yang ada dalam diri kita itu adalah kita sendiri. Ya. Yang paling tahu apa yang ada pada diri kita adalah kita sendiri. Sementara orang lain itu hanya melihat bungkusnya. Kalau kita tahu isinya. Maka jangan kemudian ketika kita dipuji orang-orang, kita malah meninggalkan apa yang kita yakini, justru beralih mempercayai apa yang disangkakan oleh orang lain. Yang yakinnya malah ditinggalkan,
demi menerima apa yang cuma sekedar sangkaan. Harusnya dia ya lebih mengutamakan keyakinan daripada hanya sekedar sangkaan. Yakin kalau dirinya itu banyak kekurangan, cuma orang lain menyangka dia orang yang punya kelebihan. Itu harusnya dia tetap yakin pada keyakinannya sendiri bahwa dia sesungguhnya adalah orang yang masih banyak kekurangan. Jangan kemudian tertipu dengan apa yang disangkakan orang-orang tentang dirinya. Kemudian yang keempat, ayak suro minal hamdi was syukri li maulahu. Hendaklah orang itu banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Haitsu satara uyubahu. Ketika Allah telah menutupi keburukan-keburukannya. Wa adhara taufiqahu wa hadahu, dan Allah menampakkan pertolongannya serta hidayahnya. Ini yang sering kami ulang-ulang bahwa sebenarnya ketika ada orang memuji kita itu karena Allah sedang menutupi keburukan kita. Seandainya keburukan kita ini dibuka oleh Allah, tentu tidak ada orang yang memuji. Itu satu. Yang kedua, Allah sedang menampakkan kebaikan Allah dalam diri kita. Sebenarnya yang baik itu Allah. Cuma kebaikan Allah itu ditampakkan pada diri kita. Akhirnya kita dipuji-puji oleh orang. Nah, ketika kita dipuji orang itu hendaknya sadar akan hal itu. Sehingga kita tidak tertipu oleh pujian tadi, tapi justru malah bersyukur kepada Allah. Banyak memuji Allah, banyak bersyukur kepada Allah karena Allah telah menutupi keburukan kita dan menampakkan kebaikannya pada diri kita. Itu adab yang keempat. Kemudian adab yang kelima, ayyakuna mu'tadilal hali. Hendaknya dia itu menjadi orang yang suasana rohaninya stabil, rohaninya tegak lurus, salimal qalbi, yang hatinya selamat, sehingga fala yahzanu idza dzammi, ketika dicela dia tidak bersedih, wala yafrahu indal madhi, begitu juga ketika dipuji-puji dia juga tidak bergembira. Kenapa? Karena dia sudah tidak peduli dengan pujian dan cacian. Yang dia lihat adalah hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat bukan siapa yang memuji dan siapa yang mencaci, tapi yang dia lihat adalah Allahnya. Sehingga dicaci maki ya tidak bersedih, dipuji juga tidak bergembira. Kenapa? Karena orientasinya Allah. Nah, kalau orang dipuji seneng, dicaci maki sedih, itu berarti dia belum lihat Allah, dia masih melihat orang. Nah, terkait dengan ini ada cerita yang dialami oleh seorang gurunya para guru sufi, yaitu Maulaya Al-Arabi, yaitu dipuji-puji oleh seseorang bahwa dia sebagai orang yang terbaik. Maka jawaban beliau terhadap orang yang memuji tadi adalah, ya hadza la taktarni biqaulika. Wahai anak muda, kau jangan menipu diriku dengan ucapanmu. Ana a'rifu nafsi, akulah orang yang paling tahu tentang diriku sendiri. Hinna aku nu afdalul wujud, kapan aku itu menjadi makhluk Allah yang terbaik, wa au aqallul wujud, atau menjadi makhluk Allah yang terburuk. Ya, jadi wahai anak muda, jangan kau tipu aku dengan ucapanmu. Akulah orang yang paling tahu tentang diriku sendiri. Kapan aku menjadi makhluknya Allah yang terbaik dan kapan aku menjadi makhluknya Allah yang terburuk. Fal waqtul ladzi nakunu fi dzakiran li rabbi ana afdalul wujud. Ketika aku sedang ingat kepada Tuhanku, sedang berzikir, maka saat itulah aku menjadi hamba Allah yang terbaik. Ya. Jadi hamba Allah yang terbaik itulah ketika dia ingat kepada Allah. Kalau kita pengen nama kita disebut-sebut oleh Allah, itu gampang caranya. Yaitu kita menyebut-nyebut Allah. Karena Allah berfirman, udhkurni adhkurkum. Ya. Sebutlah aku, maka aku akan sebut nama kalian. Jadi kalau kita menyebut-nyebut nama Allah dengan beristighfar, dengan bertahmid, bertahlil, bertasbih, bertakbir, maka saat itu pula Allah sedang menyebut-nyebut nama kita. Tapi kalau kita melalaikan Allah,
ya berarti Allah akan membiarkan kita. Jadi kalau pengen kita selalu disebut-sebut oleh Allah, hendaklah kita selalu menyebut-nyebut Allah. Wal waqtu ladzi la nadzkurullaha fihi ana aqalul wujud. Sedangkan di saat aku tidak ingat Allah, tidak menyebut nama Allah, saat itulah aku menjadi hamba Allah yang terburuk. Itu jawaban Maulana yang Arabi ketika dipuji oleh orang-orang sebagai orang yang terbaik. Jadi beliau menasihati, jangan kau tipu aku dengan ucapanmu. Akulah yang paling tahu tentang diriku, kapan aku jadi orang terbaik dan kapan jadi orang terburuk. Ketika aku ingat Tuhanku, saat itulah aku menjadi hamba yang terbaik. Sebaliknya, ketika aku sedang lalai dengan Tuhanku, saat itulah aku menjadi hamba yang terburuk. Fal ubadu, maka para hambanya Allah itu yaglibuna, mereka mengalahkan hubbadzami, mencintai cacian alal madhi, atas pujian. Ubad itu orang-orang yang sedang beribadah. Kadang juga disebut orang yang zuhad, orang yang sedang zuhud. Itu orang yang sedang berjuang mengalahkan nafsunya. Ya, orang yang sedang berjuang mengalahkan nafsunya. Nah, untuk orang yang berjuang mengalahkan nafsunya, itu dia lebih suka kalau dicela daripada dipuji. Kenapa? Karena ketika dicaci maki atau dicela, itu berarti nafsunya lemah. Ya, nafsunya lemah. Sebaliknya, kalau dia dipuji, disanjung-sanjung, nafsunya akan menjadi kuat. Sementara dia sedang memerangi nafsu. Kalau kita berperang, itu maunya lawan kita itu adalah lemah, sehingga kita bisa mengalahkan. Kalau lawan kita kuat, kita yang kalah. Nah, ubad atau zuhad itu orang yang sedang berupaya mengalahkan nafsunya. Maka dia lebih suka dicela daripada dipuji. Karena ketika dicela, nafsunya akan melemah. Kalau dipuji, nafsunya akan menguat. Itu ubad atau zuhad. Wal arifuna, sedangkan orang yang telah mengenal Allah, yaglibuna hubbal madhi ala dzammi. Dia sebaliknya, dia lebih suka dipuji daripada dicela. Kenapa? Bagi orang yang telah mengenal Allah, pujian itu sesungguhnya merupakan pujian dari Allah, hanya saja menggunakan lesan-lesan hambanya. Jadi sebenarnya yang ingin memuji itu Allah, tapi Allah menggunakan lesannya orang-orang, sehingga orang-orang itulah yang memuji kita. Maka bagi orang yang telah kenal Allah, lebih suka dipuji daripada dicela, karena dia melihat pujian itu datangnya dari Allah, hanya saja melalui lesannya orang-orang. Au ya'tadiluna, atau setidaknya dia bersikap sama. Kama ya'tadiluna fi halil man'i wal atoi, sebagaimana dia bersikap sama ketika dia ditolak atau diberi. Ya. Jadi bagi hamba Allah yang telah kenal Allah, itu ketika berdoa, kemudian diberi, dikabulkan atau ditunda, itu bagi dia adalah sama saja. Ya, tidak seperti umumnya orang. Umumnya orang kalau minta dikasih langsung seneng, langsung bergembira, karena permohonannya dikabulkan oleh Allah. Sebaliknya, kalau dia mohon kepada Allah kemudian tidak segera diberi, atau bahkan ditolak oleh Allah, dia akan bersedih. Nah, orang yang seperti itu kemarin kita katakan sebagai orang yang seperti anak-anak. Ya, seperti anak-anak. Hanya seneng kalau dikasih, sedih kalau ditolak. Nah, berarti dia belum dewasa dalam imannya kepada Allah. Nah, orang yang telah dewasa imannya kepada Allah, diberi atau ditolak sama saja. Ketika dia diberi, bergembira karena sedang menyaksikan maha jamalnya Allah, maha indahnya Allah. Sebaliknya, ketika ditolak, dia sedang menyaksikan maha jalalnya Allah, maha keagungannya Allah. Jadi diberi atau ditolak tidak masalah. Yang penting dia tetap menyaksikan Allah. Hanya saja yang disaksikan kadang keagungannya, kadang keindahannya. Kalau pas diberi berarti dia sedang menyaksikan maha indahnya Allah.
Kalau ditolak berarti dia sedang menyaksikan maha agungnya Allah. Sehingga diberi atau ditolak sama saja bagi dia. Karena yang dia lihat adalah Allahnya, bukan pemberiannya atau penolakannya. Wal qabdi wal basti. Begitu juga dia tetap bersikap sama ketika suatu saat dia dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi luas. Jadi ketika tidak punya duit dengan ketika duitnya banyak, itu rasa hatinya tetap lapang, tetap sama. Tidak menggantungkan senang dan sedihnya pada isi dompet. Nah, kalau orang awam kan kalau isi dompetnya penuh, dia lapang dada. Begitu isi dompetnya tipis, imannya ikut menipis. Itu berarti terpengaruh oleh keadaan. Orang seperti itu berarti imannya kepada Allah belum stabil. Ya, belum stabil. Masih gampang tergoyahkan oleh keadaan. Wadhulli wal izi. Begitu juga dia tetap bersikap sama ketika sedang hina atau sedang mulia. Ya, dihina atau dimuliakan bagi dia sama saja. Karena yang dia pandang adalah Allahnya. Wal fakri wal ghina. Bahkan ketika fakir maupun ketika kaya, dia tetap sama. Ya. Fakir, dia tetap memandang Allah, bersandar pada Allah. Ketika kaya, dia tidak bersandar pada kekayaannya, dia tetap bersandar kepada Allah. Wa ghairi dzalika dan lain-lain min ihtilafil asari, dari berbeda-bedanya keadaan. Wa tanqalatil atwari dan berubah-ubahnya situasi. Jadi situasinya berubah-ubah, keadaannya berubah-ubah, tapi kondisi rohaninya tetap stabil. Ya, tetap dekat kepada Allah, tetap memandang Allah, tetap bergembira bersama Allah. Wa min jumlati dzalika, dan sebagian dari jumlah yang demikian itu adalah al khaufu war raja'u, yaitu mereka punya sikap khauf, takut kepada Allah, war raja'u, dan sikap berharap kepada Allah. Bihaisu idza sadarat, ketika terjadi atau keluar minhum darinya apa ta'atun, ketaatan, la yazidu, tidak tambah apa roja'uhum, harapannya kepada Allah. Di orang yang sudah arif, orang yang sudah kenal Allah, orang yang sudah stabil hubungannya dengan Allah, itu rasa khauf dan roja'nya juga stabil. Ya, rasa takut dan rasa harapnya itu juga stabil. Artinya stabil itu gini, ketika dia ditakdir sedang menjalankan ketaatan, maka ketaatan ini tidak menjadikan dia bertambah rojak kepada Allah. Ya. Wa idza waqa'a, dan bila terjatuh minhum dari mereka apa zalatun, kesalahan, la ya'dhumu, tidak menjadi besar apa khaufuhum, takutnya. Begitu juga sebaliknya, ketika dia terpeleset, tergelincir dalam perbuatan dosa atau kesalahan, maka dosa dan kesalahannya ini tidak menjadikan terus semakin takut kepada Allah, juga tidak. Jadi benar-benar stabil, ya. Takut dan harapannya itu stabil, ya, tidak naik, tidak turun. Nah, kalau orang biasa itu umumnya, ya, ketika dia berhasil menjalankan ketaatan, dia akan tambah rojaknya. Misalkan ketika dia selesai sholat, itu dia merasa percaya diri untuk mohon kepada Allah. Kenapa? Karena dia habis melakukan ketaatan. Sebaliknya, kalau suatu saat dia terjatuh dalam perbuatan maksiat, dia nggak berani memohon kepada Allah. Ya, nggak berani mohon kepada Allah karena merasa baru saja melakukan kesalahan. Nah, orang yang seperti ini berarti imannya belum stabil. Dia belum bersandar kepada Allah. Orang ini berarti masih bersandar pada amal-amalnya. Kalau habis amal soleh, merasa dekat dengan Allah, berani berharap kepada Allah, berani meminta-minta kepada Allah. Tapi ketika dia terpeleset, tergelincir dalam perbuatan dosa, kemudian jadi nggak berani meminta kepada Allah, merasa hina. Ini berarti belum stabil. Ya, berarti orang ini masih menyandarkan hubungannya kepada Allah dengan amalnya. Kalau pas amalnya baik, merasa nyaman. Kalau pas amalnya tidak baik, merasa jauh. Padahal dekat dan jauhnya hubungan dia dengan Allah
itu harusnya tidak terganggu oleh taat maupun oleh zalat. Nah, nanti di bawah ada keterangannya. Wa idza waqa'at, dan bila terjadi minhum dari mereka apa zalatun, kesalahan, layak dumu tidak menjadikan besar apa khaufuhum, rasa takut mereka, wala tankusu, dan tidak merubah atau tidak menjadi rubah apa istiqomatuhum, istiqomahnya. Jadi walaupun orang itu terjatuh dalam perbuatan dosa, terjatuh dalam perbuatan maksiat, dia tetap istiqomah berhubungan dengan Allah. Tidak kok kemudian dia takut terus malah melarikan diri dari Allah, tidak. Ya. Tapi tetap istiqomah, tetap stabil. Ya, suasana hatinya itu tetap stabil. Walaupun keadaannya berubah-ubah. Kama asyara ila dzalika, sebagaimana yang disarahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah fi awalil bab sadisi asyara, dalam bab awal bab ke-16, bi qaulihi radhiyallahu taala, bi qauli radhiyallahu anhu, dengan nasihat Syekh Ibnu Athaillah yang semoga Allah selalu meridhoinya. Syekh Ibnu Athaillah atau ulama yang menulis kitab Al-Hikam, beliau mengatakan, idza waqa'a, bila terjadi atau terjatuh, minka dari kalian apa dzambun dosa, fala yakun, maka janganlah menjadi sababan sebab, yusika, yang menjadikan kamu putus asa, ya, min husulil istiqomati, dari hasil istiqomah ma'ar rabbika, kepada Tuhanmu. Jadi Syekh Ibnu Athaillah memberi nasihat kepada kita, ketika suatu saat kalian terjatuh dalam perbuatan dosa, terjatuh dalam perbuatan maksiat, ingat bahasanya itu terjatuh, terpeleset, berarti tidak disengaja, ya, tidak disengaja. Karena setiap kita kan nggak pengen dosa, itu nggak pengen kan, salah itu juga nggak pengen. Tapi karena kelemahan kita, walaupun kita nggak pengen dosa, nggak pengen salah, terkadang tanpa sengaja kita berdosa, tanpa sengaja kita salah. Nah, kalau suatu saat kita terpeleset dalam dosa, tergelincir dalam perbuatan maksiat, maka dosa yang seperti itu jangan menjadikan kamu putus asa dari istiqomah. Jangan sampai mengganggu hubunganmu dengan Tuhanmu. Kau harus tetap nyambung dengan Tuhanmu. Mengapa? Fakot yakunu, maka terkadang dzalika, yang demikian itu akhiru dzambin, dosa terakhir, ya, qudira, yang telah ditakdirkan alaika, kepadamu. Karena bisa jadi ketika kamu terjatuh dalam perbuatan dosa atau terjatuh dalam perbuatan maksiat, itu bisa jadi itu merupakan dosa terakhir yang sudah Allah takdirkan kepadamu. Maka kamu harus segera bangkit untuk tetap berhubungan dengan Allah. Artinya jangan sampai putus asa dari rahmat Allah gara-gara terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya. Karena umumnya orang begitu, ya. Umumnya orang itu kalau dia terjatuh dalam perbuatan dosa, kemudian dia menjadi putus asa dari rahmatnya Allah. Akhirnya istilahnya itu daripada cuma basah kakinya, mendingan sekalikan jebur gitu. Padahal dia jelas-jelas menjebur dalam perbuatan dosa. Harusnya mumpung yang basah baru kakinya, dia harus segera meninggalkan tempat itu, jangan sampai malah dia menjeburkan diri. Karena kalau dia menjeburkan diri berarti semakin tenggelam dia, semakin jauh dari Allah. Sementara Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima taubat. Jadi walaupun kamu sedang dalam perbuatan dosa, tergelincir dalam perbuatan maksiat, janganlah yang demikian itu menjadikan kamu tidak istiqomah. Kamu harus tetap tegak lurus, tetap menyambung hubungan dengan Allah. Karena bisa jadi dosa yang terjadi pada dirimu itu merupakan dosa terakhir yang Allah takdirkan. Ya, karena kita kan tidak tahu bahwa kita ini akan ditakdirkan oleh Allah berbuat dosa berapa kali, itu kita tidak tahu. Nah, bisa jadi ya, ketika kita terjatuh dalam perbuatan dosa itu ternyata itu dosa terakhir. Setelah itu kita tobat, terus habis itu tidak dosa lagi. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Ya, harus husnudzon kepada Allah. Asairu as-siddiqu, orang yang berjalan menuju Allah, as-siddiqu yang benar-benar. Ya.
awil wasilu atau orang yang usul ila tahqiqi pada makam hakikat, itu karrokibi seperti orang yang berkendaraan, al-mugiri yang buru-buru. Jadi orang yang berjalan menuju ridhonya Allah, orang yang ingin masuk ke dalam makom hakikat, itu digambarkan seperti orang yang berkendaraan dengan kecepatan tinggi, ya. Jatan dia tunggu-tunggu fisairi dalam berjalan, ya, memacu kudanya dengan secepat-cepatnya, ya. Kalau naik mobil juga dipacu, digas sepol-polnya. Nah, kata minasurati ayatiro, bahkan saking cepatnya itu seakan-akan dia mau terbang. Ini maknanya gini. Jadi kalau kita ini benar-benar ngaku jadi hambanya Allah, itu ketika ada panggilan dari Allah, itu kita harus segera menyambutnya dengan buru-buru, dengan tergesa-gesa, jangan santai-santai. Ya, contohnya apa? Kalau kita mendengar azan, sementara kita masih di tempat tidur, ya harus segera bangun. Ya, jangan pelungkar gitu. Terus malah kerubutan lagi. Itu namanya pengakuannya sebagai hambanya Allah masih bohong. Kalau kamu merasa hambanya Allah, begitu ada panggilan untuk bertemu dengan Allah, ya harus segera cancut tali wondo. Ya, segera bangun, segera ke kamar mandi, segera wudhu, terus cepat-cepat buru-buru datang ke tempat panggilan itu. Itu gambarannya seperti itu, ya. Bahkan dikatakan diri seakan-akan tuh walaupun dia berjalan, tapi saking kepengen cepatnya itu kayak mau terbang, ya, kayak mau terbang. Maka isarohnya di kalimat ikomat itu Pak, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Sungguh sholat akan segera didirikan. Karena sholat sudah akan segera didirikan, kalian harus segera, jangan santai-santai, segera berdiri, segera membentuk barisan. Nah, kita ini kebiasaannya terlalu santai, bahkan cenderung malah mempersilahkan yang lain untuk maju, dia di belakang saja gitu. Ini nggak baik sebenarnya, ya. Jadi dalam Al-Quran itu kalau ada panggilan dari Allah, itu perintahnya itu cepat-cepat, ya, harus ada tergesa-gesa gitu. Karena wasari'u, sabiqu, fafirru, itu semuanya mengisyaratkan agar kita itu segera menyambut panggilan dari Allah. Nah, di kitab ini digambarkan walaupun kamu sedang naik unta atau naik kuda, tapi karena saking pengennya cepat, itu digambarkan seakan-akan mau terbang. Fa idza waqa'at, maka bila terjadi minhu darinya apa kabwatun, terjungkal. Saking cepat-cepatnya ternyata dia malah terjungkal. Au saqatatun, atau jatuh. Nah, au sadarat, atau keluar minhu darinya apa asaratun, terpeleset. Au hafwatun, atau kesalahan. Istawa ala jawatihi, maka dia tetap bersungguh-sungguh untuk mendatangi panggilan. Saking cepat-cepatnya akhirnya malah kepleset, kesandung, jatuh. Tapi bukan kok jatuh, sandung terus malah diem. Cepat bangkit lagi, kemudian segera memenuhi panggilan, memenuhi undangan. Begitu gambarannya itu seperti itu, ya. Jangan terus karena buru-buru kepleset jatuh terus diem aja, udah nggak naik, nggak segera bangun. Nah. Wastamaro, dan terus ala igoratihi, atas kesungguhannya, fitolabi muratihi, dalam mencari apa yang dia inginkan. Ya. Jadi walaupun jatuh segera bangun, jatuh segera bangun. Maka di kitab lain tuh nasihatnya larilah menuju Allah walaupun kamu harus dengan jatuh bangun. Maksud jatuh itu bukan jatuh beneran, tapi jatuh dalam perbuatan maksiat. Artinya kalau kamu kepingin taat tapi ternyata yang terjadi maksiat, ya tetap harus segera bangkit, taubat, kemudian langsung menuju Allah. Nah, gitu. Jangan terus putus asa malah meninggalkan keinginan, malah berhenti. Itu berarti lemah yang seperti itu, ya. Kemudian faidza saqata, maka bila seorang jatuh wa ja'ala yatamarragu fi saqatihi, kemudian setelah jatuh dia diam saja, malah kemudian dia nggak berupaya untuk segera bangkit, ya. Karena dzalika, maka yang dewan itu dalilan, menjadi tanda alaf tirotihi, atas terputusnya dia. Berarti dia orang yang lemah,
Orang yang gampang putus asa. Terbukti apa? Jatuh sekali udah nggak mau berdiri lagi. Terpeleset sekali udah nggak mau berangkat. Berarti orang gampang patah semangat. Jadi semangat kita menuju Allah itu harus diperkuat. Walaupun jatuh ya bangun lagi, jatuh bangun lagi, kepleset bangkit lagi, berangkat lagi, begitu. Ya, jangan gampang menyerah. Nah, kalau kita kemudian jatuh tuh nggak mau bangun, berarti itu menunjukkan atas kelemahan kita. Wa adami tasili tolabatihi, dan menunjukkan bahwa kita tidak akan berhasil mendapatkan apa yang kita cari. Kenapa? Karena sudah menyerah kalah sebelum sampai tujuan. Baru berangkat jatuh sekali sudah nggak mau berangkat lagi, berarti nggak akan sampai di tempat tujuan. Itu gambarannya seperti itu, ya. Fa'idha waqa'a, maka bila terjadi min kadarimu ayyuhal fakiru, wahai orang-orang fakir, orang-orang yang pengen butuh kepada ridhonya Allah, apa dzambun dosa, falayakun sababan fi qata'ika anillah, maka janganlah dosa itu menjadikan sebab terputusmu dengan Allah. Jadi walaupun kamu tidak ingin berbuat dosa, tapi ternyata kemudian kamu terpeleset dalam perbuatan dosa, maka dosa yang seperti itu jangan jadi sebab kamu berputus asa dari Allah. Kamu harus terus ya tetap semangat menyambung hubungan dengan Allah. Au yasuka, atau membuat kamu putus asa minal istiqomati, dari istiqomah ma'oleh bersama Allah. Ya. Jadi walaupun kamu telah jatuh dalam perbuatan dosa, terpeleset dalam perbuatan maksiat, yang dengan itu jangan jadi sebab terputusnya hubunganmu dengan Allah, menjadi sebab kamu tidak istiqomah bersama Allah. Faya tadha'afu 'alaika wa balal maksiatu. Kalau itu yang terjadi, maka akan berlipat-lipatlah kerugianmu dan akan rusaklah sebab perbuatan maksiat tadi. Jadi kalau orang jatuh terus tidak mau bangun, ya, karena berbuat dosa, kemudian dia putus asa, tidak segera bertobat, tidak segera bangkit, maka justru dia akan rugi yang berlipat-lipat. Dia akan mendapati kerusakan. Ya. Wa ta'dhumu, dan akan menjadi besar fi hakika dalam hakmu apal musibatu, musibah, wal baliyatu, dan bencana. Padahal ya, musibah, bencana, dosa, maksiat itu bisa jadi ya, faqat yakunu dzalika rahmatan bika. Bisa jadi dosamu, maksiatmu, terjatuhmu itu merupakan bagian dari kasih sayang Allah kepadamu. Ya memang bentuknya jatuh, ya. Tapi ternyata cara Allah menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar itu dibikin jatuh. Karena kalau nggak jatuh nanti kebablasan malah terperosok dalam jurang yang kita akan celaka. Maka oleh Allah dibikinlah tetap jatuh tapi tidak sampai terperosok di dalam jurang. Sehingga walaupun kelihatannya jatuh, itu bagian dari cara Allah menyelamatkan kita, bagian dari cara Allah menyayangi kita. Ya. Jadi terkadang gitu, Pak, ya. Dosa, kesalahan yang kita lakukan itu kadang-kadang, ya ini namanya kadang-kadang, tidak selalu. Itu justru malah bukti sayangnya Allah kepada kita. Karena sayangnya Allah pada kita, kemudian kita ditakdirkan untuk berbuat dosa. Dengan berbuat dosa, maka kita akan butuh pada ampunannya Allah. Kalau kita tidak pernah berbuat dosa, terus kita merasa tidak butuh dengan ampunannya Allah, kita kan jadi sombong. Ya, jadi sombong. Wa tambihan, dan menjadi peringatan laka bagi kalian min sinatika, dari ketuaanmu. Ya. Bisa jadi terjatuh-jatuhnya kamu itu juga peringatan bahwa kamu itu sekarang sudah tua. Ya. Kamu itu fisikmu sudah lemah. Ya. Maka harus dipupuk semangat untuk ibadah. Jangan sudah tua, semangat ibadahnya masih lemah. Mau kemana lagi? Ya. Kalau sudah tua itu kan otomatis sudah lebih dekat ke tempat tujuan. Ya. Walaupun kadang-kadang juga yang muda kadang mendahului. Tapi yang jelas umumnya ya, yang sudah tua itu sudah dekat menuju puncak atau tujuan sebuah perjalanan. Jadi terjadinya perbuatan dosa, terjadinya kemaksiatan dalam diri kita yang tidak disengaja, itu bisa jadi rahmat dari Allah,
ya, bisa juga peringatan dari Allah. Nah, kemudian kahusuli malalin wa fatrotin, seperti kalian itu suka capek, suka bosen, ya. Maka faida sakota nahatta, kalau kalian jatuh segeralah bangkit, segeralah bangun. Faida kumta, dan bila kalian telah berdiri, waqad jatatta, maka sungguh-sungguhlah kalian, ya, yakunu dzalika akhirat dzambin qaddarallahu, bisa jadi dosa yang terjadi pada dirimu itu merupakan dosa terakhir yang telah Allah takdirkan alaika kepadamu. Ya, jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah. Sebenarnya saya nggak pengen dosa, saya nggak pengen maksiat, saya maunya taat, tapi kok ternyata jatuh ke dalam maksiat, jatuh dalam dosa. Tetap semangat, ayo bangkit, bangun, ya. Bisa jadi dosa yang baru terjadi pada dirimu itu merupakan dosa terakhir yang Allah takdirkan. Ya, harus segera bangun. Ya. Wa ta'ammal, dan renungkanlah ma waqa'a, sesuatu yang terjadi likasirin pada kebanyakan minal akabiri, dari hamba-hamba Allah yang besar. Banyak para walinya Allah, ya, itu dulunya adalah orang-orang yang bergelimang dalam perbuatan dosa, bergelimang dalam perbuatan maksiat, tapi ternyata mereka bertobat, kemudian berubah statusnya menjadi kekasih Allah. Kanu lususon fasoru khususon. Nah, mereka itu dulunya para pencuri, tapi kemudian menjadi para wali. Banyak kan? Ya. Tidak hanya di Indonesia saja, Pak. Ya. Kalau di Indonesia yang terkenal kan kayak Sunan Kalijogo. Ya. Sunan Kalijogo itu sebelumnya, ya, seorang perampok, begal, tapi kemudian menjadi walinya Allah. Nah, di luar Jawa juga ada kisahnya, seperti Kak Ibrahim bin Adham. Ya, Ibrahim bin Adham ini juga dulunya orang yang banyak berbuat dosa, tapi kemudian menjadi walinya Allah. Terus Fudel juga begitu, Abi Ya'ya juga begitu, dan banyak lagi, ya. Banyak orang-orang yang dulunya selalu bergelimang dalam perbuatan dosa, tapi kemudian karena hidayah dari Allah, dia berubah menjadi para kekasihnya Allah, menjadi walinya Allah. Yang sering kita dengar kayak kisahnya Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, dia orang yang paling semangat pengen bunuh Nabi Muhammad. Kemana-mana bawa pedang, kalau ditanya mau bunuh Nabi Muhammad. Tapi begitu hidayah datang, akhirnya jadi seorang yang pembela Nabi Muhammad. Banyak, ya. Khalid bin Walid itu orang yang mengalahkan Rasulullah dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud itu Khalid bin Walid itu masih jadi musuhnya Nabi Muhammad, tapi di kemudian hari menjadi sahabatnya. Ya. Banyak. Nah, Wahsy itu orang yang membunuh pamannya Nabi Muhammad. Di kemudian hari dia juga menjadi orang muslim yang berhasil membunuh nabi palsu. Banyak kisah-kisah seperti itu. Maka seberapapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, jangan menjadikan yang hubungan kita dengan Allah terputus. Kita harus tetap berupaya untuk nyambung dengan Allah. Jangan sampai putus dari rahmat Allah. Insya Allah nanti dalam pengajian yang akan datang akan kita bacakan firman-firman Allah dalam Al-Quran yang mengingatkan kepada kita agar tidak putus asa dari rahmatnya Allah. Namanya manusia, apalagi orang biasa kayak kita-kita, terjatuh dalam perbuatan dosa itu hal yang wajar, karena memang manusia itu makhluk khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tetapi yang harus kita pahami adalah sikap kita. Kalau kita ditakdirkan dalam perbuatan dosa, itu artinya dalam takdir itu ada perintah Allah kepada kita untuk segera bertaubat. Ya, kan dulu sudah sering kita sampaikan cara menerima takdir, baik dan buruk. Kalau bentuknya ibadah diterima dengan ikhlas, bentuknya nikmat syukur, bentuk musibah sabar, bentuknya maksiat segera bertaubat. Jadi kalau ada orang jatuh dalam perbuatan maksiat, bukan berarti telah tertutup
terputus hubungannya dengan Allah, masih ada satu pintu untuk selalu nyambung dengan Allah, yaitu melalui pintu taubat. Ya, melalui pintu taubat. Maka sekali lagi jangan putus asa karena telah berbuat dosa. Ketika kita terjerumus dalam perbuatan dosa, segera bangkit tobat kepada Allah. Bisa jadi maksiat yang baru terjadi pada dirimu itu merupakan maksiat terakhir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan shalihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.